Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-263 dengan judul Hari Spesial. Langsung ke dalam alurnya. Kamu masih mengenali orang tua ini? Suara tenang sosok samar itu memasuki telinga lelaki tua bernama Ma. Ini menyebabkan hatinya bergetar, dan dia terus mundur. Gigi lelaki tua bernama Ma itu bergetar. Dia melihat sosok yang samar-samar itu dan dengan jelas mengenali apa itu. Keburaman ini bukan disebabkan oleh mantra tetapi efek unik yang dihasilkan dari tekanan 9 matahari. 9 matahari legendaris dari benua astral abadi, kecuali itu adalah seseorang dari keluarga atau generasi yang sama, jarang melihat penampilan mereka. Perbedaan besar dalam level kultivasi dan tekanan dari Grand Empirines menciptakan suasana aneh yang membuat sosok mereka kabur. Jika mereka tidak menginginkannya, maka akan sulit bahkan bagi salah satu dari 9 matahari lainnya untuk melihat penampilan asli mereka. Tidak perlu membicarakan orang-orang ini yang lemah seperti semut sebelum Xuan Luo. Saat kata-katanya bergema, Xuan Luo dengan lembut meremas tangannya dan gemuruh bergema di seluruh dunia. Orang tua yang kehilangan baju besinya roboh menjadi daging dan darah yang menghilang di tangan Xuan Luo. Xuan Luo dengan santai membunuh seseorang dan kemudian melambaikan tangannya seolah dia ingin menghilangkan bau kematian di tangannya. Dia berbalik dan melihat orang-orang lain di sini. Saat tatapannya menyapu, hati semua orang yang hidup bergetar. Selain lelaki tua bernama Ma dan Yun Yifeng, kaki semua orang menjadi lembut dan mereka berlutut di tanah. Orang tua bernama Ma itu mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Namun, kakinya gemetar karena dia telah mencapai batas kemampuannya. Wajah Yun Yifeng pucat pasi dan butiran-butiran keringat membasahi pakaiannya. Ketika mata Xuan Luo menyapu, seolah-olah langit telah runtuh padanya, membuatnya berlutut dan menyembah. Namun, kebanggaan di hatinya tidak memungkinkan dia untuk berlutut. Pada saat ini, dia gemetar dan suara letusan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang diremas. Nak, kamu tidak buruk. Grand Empyrean Xuan Luo memiliki tangan di belakang punggungnya. Setelah pandangannya tersapu, tatapannya kembali ke Yun Yifeng. Sangat sulit untuk terus melawan di bawah tekanan saya. Sayangnya, kamu bukan dari Dao kuno, sayangnya, Xuan Luo menghela nafas. Ketika dia menarik pandangannya, Yun Yifeng tidak bisa lagi menahan tekanan. Dia batuk darah dan berlutut di tanah. Orang tua bernama Ma bertahan beberapa napas lagi. Wajahnya pucat dan dia tersenyum pahit sebelum menyerah melawan. Dia tahu bahwa jika dia terus melawan, dia pasti akan mati. Ekspresinya menjadi redup saat dia berlutut dan tetap tidak bergerak. Tolong berikan wajah sesepuh kepala sekte Guiyi dan biarkan kami pergi, kami akan segera meninggalkan dunia gua ini dan tidak akan pernah datang lagi. Tangan kanan Grand Empyrean Xuan Luo meraih ke lantai pertama menara. Lantai pertama runtuh, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya sepenuhnya. Baju besi hitam mengeluarkan cahaya aneh saat puing-puing jatuh. Aku akan mengambil baju besi ini. Ketika Sekte Guiyi Anda merasa Anda memiliki kualifikasi untuk mengambilnya kembali, ambillah dari orang tuanya secara pribadi. Kata-kata Grand Empyrean Xuan Luo tenang, dan baju besi itu sepertinya ditangkap oleh kekuatan 5 elemen. Armor itu terbang menuju Xuan Luo dan menghilang di hadapannya. Kemudian Xuan Luo mendengus dingin dan menghilang ke kejauhan. Setelah Xuan Luo pergi, suaranya memasuki hati semua orang di planet Five Elements. Ini bukan waktunya bagi kalian semua untuk pergi, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Hanya setelah Xuan Luo pergi untuk waktu yang lama, lelaki tua bernama Ma itu berdiri dengan ekspresi yang rumit. Sisanya juga berangsur-angsur berdiri. Yun Yifeng mengatupkan giginya saat dia melihat ke langit ke arah tempat Xuan Luo pergi.
Ekspresinya sangat suram. Cepat atau lambat, aku akan menjadi Grand Empyrean, menjadi matahari ke-10. Yun Yifeng mengepalkan tinjunya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, lelaki tua bernama Ma itu menghela nafas. Dia melihat sekeliling, dan ekspresinya sangat suram. Orang tua bernama Ma perlahan berkata, "Lupakan saja. Rencana yang kita tunggu-tunggu tidak memiliki peluang untuk berhasil sekarang, bahkan jika kita yakin untuk menang. Dengan dia di sini, kita tidak bisa menyelesaikannya." Wang Lin itu datang dari arah yang sama, tapi berdasarkan fakta bahwa mereka tidak muncul pada saat yang sama, dan ekspresi Wang Lin sebelumnya, dia sepertinya tidak tahu tentang Grand Empyrean Xuan Luo. Dengan pemikiran itu, alasan mengapa Grand Empyrean Xuan Luo tidak membiarkan kita pergi menjadi jelas. Yun Yifeng berbicara dengan tenang. Dia adalah murid inti dari Guiyi Sekte dan seseorang yang bahkan dianggap berbakat oleh Xuan Luo. Dia secara alami sangat licik dan mirip dengan Wang Lin dalam hal ini. Dengan petunjuk sederhana seperti itu, dia bisa mendapatkan 80% atau 90% cerita benar. Apa yang dikatakan Feng Er benar, seharusnya begitu. Grand Empyrean Xuan Luo jelas sedang menguji Wang Lin. Dia pasti datang dari benua astral abadi untuk Wang Lin ini. Mata lelaki tua bernama Ma itu berbinar. Dahulu kala, Yemo meninggal di dunia gua ini dan menyebarkan 3.000 tetes darahnya. Wang Lin ini pasti telah memperoleh warisan Yemo dan menarik perhatian Grand Empyrean Xuan Luo. Mata Yun Yifeng bersinar dan dia mulai merenung. Grand Empyrean Xuan Luo tidak akan membiarkan kita pergi, karena dia ingin kita menjadi batu untuk mengasah pisaunya, untuk menguji Wang Lin. Sebelum dia pergi, dia berkata kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mengerti maksudnya, kita tidak akan pernah bisa pergi dari sini, kita semua akan mati di sini. Yun Yifeng mengusap pelipisnya. Saat Grand Empyrean Xuan Luo berjalan melewati bintang-bintang, dia melihat ke belakang sejenak. Planet 5 elemen muncul di matanya, yang berkilau dengan sedikit kekaguman. Anak itu sangat licik. Sayangnya, dia adalah seorang surgawi. Aku ingin tahu siapa yang lebih licik antara Wang Lin dan dia. Seharusnya orang ini. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Adapun Wang Lin, dia duduk di belakang Nether Beast dengan mata tertutup dan sembuh dengan cepat. Dia terluka parah selama perjalanan ke planet 5 elemen ini, tetapi itu semua sepadan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan dingin di matanya dan dia perlahan meludahkan udara kotor. Sekte Guiyi adalah kekuatan yang sangat kuat dalam pencarian jiwa ketiga. Sekarang mereka telah dipaksa keluar dari bayang-bayang olehku, inilah waktunya bagiku untuk terlibat dalam pencarian jiwa ketiga. Jiwa ketiga, siapa kamu? Tangan kanan Wang Lin menepuk punggung Nether Beast. Binatang itu tiba-tiba melaju dan menghilang di antara bintang-bintang. Ketika itu muncul, itu berada di luar sungai perak di sekitar alam surgawi baru. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan Nether Beast. Dia merenung untuk waktu yang lama sambil mengapung di sana. Sosoknya diterangi oleh sungai perak tetapi memberikan perasaan kesepian, seolah-olah jiwanya merasakan kesedihan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Wang Lin menghela nafas dan melangkah maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke sungai perak. Dia bergegas melalui sungai perak dan memasuki alam surgawi. Saat Wang Lin memasuki alam surgawi, Grand Empyrean Xuan Luo keluar. Dia melihat alam surgawi sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan mengikuti Wang Lin. Sosoknya kabur dan tidak terlihat. Bahkan jika Anda berdiri di depannya, Anda tidak akan memperhatikan kehadirannya. Namun, saat dia masuk, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Xuan Luo. Xuan Luo tidak bisa membantu tetapi terpana oleh tatapan Wang Lin.
Anda telah mengikuti saya sepanjang jalan. Karena Anda sudah datang ke sini, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Suara Wang Lin dingin dan penuh niat membunuh. Mata Grand Emperor Xuan Luo mengungkapkan cahaya aneh. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan dirinya. Mungkinkah kamu benar-benar ingin aku memaksamu keluar? Wang Lin mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Badai yang terbentuk oleh 7 esensinya terbang dan menyapu area di depannya. Saat badai melanda, Wang Lin menatap kehampaan dengan hati-hati, dan setelah memastikan tidak ada apa-apa, dia melangkah ke alam surgawi. Sebenarnya, dia tidak memperhatikan Grand Empyrean Xuan Luo, tapi Wang Lin selalu berhati-hati. Jika sebelumnya, itu akan baik-baik saja, tetapi dia baru saja meninggalkan planet 5 elemen. Dia takut lelaki tua bernama Ma itu diam-diam mengikutinya, jadi dia memutuskan untuk tiba-tiba berbalik. Jika seseorang benar-benar mengikutinya, mereka kemungkinan besar akan dibodohi olehnya untuk mengungkapkan diri. Tidak sampai Wang Lin menghilang, Grand Empyrean Xuan Luo tersenyum dan mengungkapkan kekaguman di matanya. Anak kecil ini sangat berhati-hati. Matanya mengandung semacam mantra yang akan memberi orang ilusi bahwa dia sedang menatap mereka. Meskipun metode ini sederhana dan tidak semua orang pintar, namun sangat praktis. Xuan Luo tersenyum. Dia memang terkejut dengan kata-kata dan tindakan Wang Lin. Di dalam formasi 5 elemen, aku melihat sifatnya yang mendominasi. Di roda jantung 9 siklus, saya melihat pemahamannya. Di luar menara di planet 5 Elements, saya melihat ketegasan dan kelicikannya. Di sini, saya melihat kehati-hatiannya. Wang Lin ini sangat bagus. Namun, orang yang saya pilih harus menghargai hubungan. Aku ingin tahu apakah dia memilikinya atau tidak. Xuan Luo merenung saat dia berjalan melalui sungai perak dan memasuki alam surgawi yang indah. Langit alam surgawi berwarna biru dengan awan yang seperti gumpalan asap. Sangat enak dipandang. Tanahnya hijau segar dengan pegunungan dan sungai di kejauhan. Aroma bumi menyatu dengan dunia, dan menghirupnya akan menembus jiwa seseorang. Wang Lin kembali ke alam surgawi. Selain Dao Master Blue Dream, tidak ada orang lain yang memperhatikan kembalinya Wang Lin. Wang Lin muncul di depan gunung yang dia gunakan untuk penanaman pintu tertutup sebelumnya. Melihat ke langit, ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi redup. Matanya secara bertahap dipenuhi dengan pikiran dan kesedihan. Setiap tahun pada hari ini, dia ingin membuat dirinya melupakan sesuatu. Seringkali, dia menyibukkan dirinya sehingga dia tidak bisa mengingat. Episode ke-264, dengan judul Kegembiraan dalam Mimpi, langsung ke dalam alurnya. Namun, saat ini, setelah semuanya tenang, dia tidak bisa membuat dirinya lupa. Ini hari tahun ini lagi, Wang Lin menundukkan kepalanya dengan getir dan duduk. Pada saat ini, Grand Empyrean Xuan Luo berdiri di atas gunung dan diam-diam memperhatikan Wang Lin. Setelah duduk, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan tangan kanannya terulur. Layar hantu muncul dan mengelilingi tubuhnya. Sepertinya dia tidak mau membiarkan siapapun melihat dirinya sendiri. Dia hanya ingin menghabiskan hari ini dengan tenang sendirian. Langit alam surgawi cerah dan sinar matahari datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Sinar matahari bersinar di bumi, dan itu tidak panas tapi hangat. Gunung tempat Wang Lin berada sangat sunyi. Dia berada di dalam Ghostly Cell saat dia melihat ke langit untuk waktu yang lama. Wan sebentar lagi, aku akan menuju ke benua astral abadi. Di sana, aku akan menemukan cara untuk membangunkanmu. Percayalah, percayalah, persis seperti yang aku janjikan padamu saat itu. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan merebutmu kembali. Karena lingkungannya yang tenang, hatinya tenang dan melankolis.
Wang Lin samar-samar merasa seperti dia tidak punya banyak waktu tersisa di dunia gua. Segera, dia kemungkinan besar akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke benua astral abadi. Wang Lin telah pergi ke banyak tempat asing dalam hidupnya, dan kesepian telah menemaninya sepanjang perjalanannya. Meski sempat kesepian, Li Muan menemaninya, membuat kesepiannya sedikit lebih ringan dan tertahankan. Hari ini adalah hari yang istimewa, Wan Er. Apakah kamu ingat? Wang Lin tidak dapat mengingat usianya sendiri, hari ulang tahunnya sendiri, tetapi ia mengingat hari ini ribuan tahun yang lalu. Ini adalah hari yang tidak bisa dia lupakan. Setiap tahun pada hari ini, dia akan menghabiskannya sendiri. Apakah dia menyembelih untuk membuat dirinya lupa, melarikan diri untuk menguburnya di lubuk hatinya, atau dalam penanaman pintu tertutup di mana dia diam-diam melewati tahun-tahun. Namun, sebagian besar waktu, dia akan minum sendiri. Anggur pedas mengalir ke tenggorokannya, tetapi ia tidak bisa merasakan kepedasan karena melankolis, kesepian, dan kehilangan memenuhi hatinya. Tidak peduli seberapa kuat anggur itu tidak bisa membasuhnya sama sekali. Wan Er, aku menerima Li Qianmei, maafkan aku, Wang Lin merenung dalam diam. Dia mengeluarkan sebotol anggur di dalam ghostly cell dan meminumnya. Kebaikan sebesar itu adalah sesuatu yang tidak bisa kubalas, Wan Er. Aku tidak ingin mencintai dalam hidup ini, karena kepergianmu memberitahuku harga cinta, aku tidak tahan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu pada hari ini, seruan minta tolong yang diisi dengan pikiran untuk balas dendam memasuki hati Wang Lin. Suara itu sangat lembut, tidak berdaya, dan akan membuat orang merasa kasihan. Suara itu membuat Wang Lin berhenti dan menoleh. Dia melihat sosok yang tidak dia kenal tapi akan diingatnya selama sisa hidupnya. Sosok ini adalah wanitanya. Hati Wang Lin terasa sakit, dan dia meminum semua anggur di kendi. Dia membuangnya ke samping dan mengeluarkan kendi lagi. Tidak jauh dari situ, Grand Empyrean Xuan Luo sedang duduk di sana dan memandangi punggung Wang Lin. Kesedihan dan kesepian yang ditimbulkan oleh sosok ini bahkan menggugahnya. Wan Er, tunggu saja, tunggu aku, tidak akan lama lagi aku bisa melakukannya. Wang Lin meminum seteguk anggur dan membiarkannya meluap dari sudut mulutnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati penghindaran surga muncul di hadapannya. Melihat Li Muan yang tertidur di dalam peti mati, dia mengungkapkan senyum lembut. Tapi rasanya seperti jarum telah menembus jantungnya. Wang Lin menatap Li Muan untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut membuka tutup peti mati. Tangan kirinya gemetar saat dia perlahan meraih peti mati sampai dia menyentuh wajah Li Muan. Dia dengan lembut membelai wajah Li Muan. Rasa sakit di hati Wang Lin berubah menjadi gelombang kesedihan yang dengan kejam menenggelamkannya. Wan Er, air mata keluar dari mata Wang Lin. Air matanya jatuh pada Li Muan dan membasahi pakaiannya. Sepotong jiwamu telah hilang, itu bukan pembalasan ilahi lagi, tapi dimanapun itu, tidak peduli siapa yang memilikinya, aku akan mengambilnya kembali. Wang Lin bergumam saat dia mengambil kendi anggur dan meneguknya. Air matanya bercampur dengan anggur dan menjadi pahit, tetapi dia meminum semuanya. Wang Lin membuang kendi anggur dan tangan kanannya menunjuk ke titik di antara alisnya. Tangan kirinya menunjuk ke titik di antara alis Li Muan dan dia menutup matanya. Ilusi wajah hantu, mimpi selama ribuan tahun. Wang Lin bergumam saat ghostly cell di sekelilingnya terdistorsi. Wajah hantu itu meraung dan terbang keluar, lalu menghilang di antara alis Wang Lin. Kabut di sekitar Wang Lin menjadi tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat semua yang ada di dalamnya. Xuan Luo diam-diam merenung, dan ekspresinya rumit. Dia punya beberapa ide, dan sambil menghela nafas, dia menunjuk ke kabut di sekitar Wang Lin. Perasaan ilahinya memasuki kabut. Wang Lin,
Bukan karena lelaki tua ini tidak bisa mengganggumu, tapi aku perlu memahami segalanya tentangmu. Saya tidak hanya memilih satu-satunya murid saya membutuhkan seseorang yang akan melindungi reinkarnasi saya dan menjaga klan Dao kuno saya, orang yang sangat penting. Xuan Luo menutup matanya. Saat dia menutup matanya, pikirannya memasuki dunia mimpi tempat Wang Lin berada. Dia merasakan kesedihan yang datang dari dunia ini. Langit gelap dan ada api yang sangat besar di kejauhan, menerangi langit. Suara pembantaian dan mantra bertabrakan bisa terdengar di kejauhan. Wang Lin berdiri di sana, dan kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia melihat kembali ke arah Sea of Devils dan perlahan menunggu. Setelah waktu yang lama, dua sinar cahaya terbang di depan mata Wang Lin. Itu adalah pria dan wanita. Wanita di depan tampak pucat dan ketakutan, tubuhnya gemetar. Wanita ini seperti peri teratai, lembut dan anggun. Dia adalah Li Muan. Pria di belakangnya memiliki wajah yang dipenuhi dengan nafsu saat dia dengan santai mengejarnya. Gadis kecil, timmu yang terdiri dari 13 orang telah dibunuh olehku. Kemana kamu bisa lari? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Sebagian besar pakaian Li Muan robek, memperlihatkan kulitnya. Saat Li Muan menjerit, pria itu mengendus tangan kanannya. Nafsu di matanya menjadi lebih kuat. Tepat pada saat ini, Li Muan melihat Wang Lin. Hatinya lemah sekarang setelah menghadapi penghinaan dan bahaya. Dia menyadari bahwa Wang Lin tampak familiar. Itu kamu, kakak senior, selamatkan aku. Saat dia berbicara, dia mengubah arah dan langsung tiba di samping Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan kecemasan saat dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, orang ini adalah tetua dari sekte kultivasi ganda dari negara Xuan Wu. Dia menemukan bahwa saya memiliki pil surga jauh. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu, dia sangat pintar dan segera mengungkapkan pil surga jauh untuk membuat Wang Lin bertindak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut karena Wang Lin menatapnya dengan senyuman lembut. Tatapan ini membuatnya seolah-olah sedang melihat seseorang yang telah dicintainya selama ribuan tahun. Tatapan ini menyebabkan Li Muan gemetar. Kamu, tepat saat Li Muan hendak berbicara, pemuda di kejauhan tersenyum dingin. Dia secara alami melihat Wang Lin tetapi tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat tangan kanannya dan 8 pedang terbang muncul di sekitarnya dan menembak ke arah Wang Lin seperti angin puyuh. Wang Lin memandang Li Muan dan secara alami menangkapnya dengan tangan kanannya. Mata Li Muan dipenuhi rasa malu saat Wang Lin memandangi pemuda penuh nafsu di balik 8 pedang. Dengan satu tatapan, 8 pedang terbang segera menjadi terdistorsi dan roboh. Sedangkan untuk pemuda itu, saat dia bertemu dengan mata Wang Lin, hatinya bergemuruh dan dia batuk darah. Sama seperti ketakutan muncul di matanya, tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Li Muan tampak tercengang melihat semua ini dan lupa berjuang. Dia ditahan di pelukan Wang Lin sementara tatapan rindu tertuju padanya. Senior, kakak senior, Anda, setelah sekian lama, Li Muan pulih. Wajahnya segera menjadi pucat saat dia menatap Wang Lin dengan takut-takut. Melihat Li Muan seperti ini, Wang Lin merasakan sengatan di hatinya dan dengan lembut mengendurkan tangannya. Saya dipanggil Wang Lin. Setelah Wang Lin menggumamkan ini, Li Muan segera mundur lebih dari 1000 kaki. Dia berhenti sejenak dan dengan takut-takut menatap Wang Lin. Dia kemudian membungkuk pada Wang Lin dan dengan cepat pergi. Melihat sosok Li Muan yang jelas ketakutan, Wang Lin mengungkapkan senyuman bahagia. Namun, kepahitan dan kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di kejauhan, Grand Empyrean Xuan Luo diam-diam menyaksikan semua ini, dan bahkan hatinya terasa sakit. Dia memandang Wang Lin,
dia melihat senyum di wajah Wang Lin dan diam-diam merenung. Kesepian dan kesedihan macam apa yang bisa membuat seseorang mencari kegembiraan dalam mimpi. Xuan Luo menghela nafas. Wang Lin berdiri di sana sambil tersenyum sampai sosok Li Muan menghilang. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan semua yang ada di sekitarnya menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia berada di alam surgawi. Di gunung melihat Li Muan yang sedang tidur di dalam peti mati. Langit tidak lagi biru, sekarang sudah malam. Malam memiliki bulan purnama seperti mimpi yang tergantung di langit. Sepertinya ada dua sosok yang perlahan berjalan bersama di depannya. Ini adalah sosok pria dan wanita. Episode ke-265 dengan judul Cari Jiwa Ketiga. Langsung ke dalam alurnya. Melihat bulan di malam hari, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih Wang Lin berkibar tertiup angin. Angin ini sangat lembut, seperti tangan Wan Er yang membelai wajah kuno Wang Lin. Satu tatapan terasa seperti 1000 tahun. Malam ini, bulan dan bintang-bintang bertebaran, dan malam ini tanpa tidur. Malam ini, dengan Li Muan menemaninya, hati Wang Lin tenang karena dia tidak sendiri. Angin bertiup, dan saat bertiup, hati Wang Lin juga bertiup ke peti mati. Ini mengangkat rambut hitam Li Muan dan dengan lembut terbang melewati. Rambut hitam di peti mati sepertinya ingin terbang ke langit juga, tapi pada akhirnya, itu kekurangan kekuatan dan melayang kembali ke bawah. Baru setelah sinar bulan menjadi tebal, Wang Lin melihat sosok tua di kejauhan. Sosok tua ini dikelilingi oleh cahaya biru, dan di sampingnya ada seorang wanita. Wanita ini adalah Li Qianmei. Ayah dan anak perempuan itu sepertinya sudah lama datang. Mereka telah menyaksikan Wang Lin memasuki mimpi dan melihat air matanya jatuh pada Li Muan. Di depan mata Wang Lin, wanita dan ayahnya berbalik di bawah sinar bulan dan secara bertahap pergi. Namun, sosok mereka mengandung sedikit rasa kesepian, ini terutama berlaku untuk wanita itu. Wang Lin menutup matanya dan tidak mengatakan pedang. Malam ini miliknya dan Li Muan dan bukan milik orang lain. Malam sedikit terhambur oleh matahari yang terbit. Warna lain di samping sinar bulan muncul. Pada saat ini, Wang Lin membuka matanya dan menatap Li Muan di dalam peti mati. Satu tatapan terasa seperti 1000 tahun. Wan Er, tunggu aku, Wang Lin bergumam sambil melambaikan tangan kanannya. Peti mati itu menghilang dan Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya. Dia menghadap langit dengan matahari dan bulan sebelum menghela nafas dalam-dalam. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk mencari jiwa ketiga. Taois 7 warna dan hantu tua Zan seharusnya menemukan beberapa petunjuk di luar alam surgawi, seperti yang diharapkan Wang Lin. Bahkan setelah mengalami dao surgawi, mereka tidak menyerah untuk mencari jiwa ketiga. Pada saat ini, mereka berada di Laut Awan, bergerak dalam formasi, dan labu di atas kepala mereka menyemburkan kabut dalam jumlah besar. Kabut ini seperti pemandu, dan mereka berempat perlahan mengikutinya. Mereka terbang melewati bintang dan benua terapung saat mereka bergerak menuju Al-Heaven. Old Ghost Zan mengikuti dengan ekspresi suram. Mereka menjaga keseimbangan tertentu dan tidak akan mengganggu satu sama lain. Setelah sekian lama, labu di atas keempat jenderal itu tiba-tiba menyemburkan lebih banyak kabut. Kabut bergemuruh dan membentuk sosok raksasa. Sosok ini bukanlah manusia melainkan seekor binatang buas yang tampak seperti anjing. Itu tampak seperti kilin tetapi berbeda dan terbuat dari kabut. Hidungnya bergerak seperti sedang mengendus sesuatu. Sesaat kemudian, binatang buas itu tiba-tiba mendongak dan menunjukkan tatapan ganas. Itu melompat keluar dari atas kepala 4 jenderal dan menyerang ke depan. Suara gemuruh bergema dan keempat jenderal menjadi bersemangat saat mereka mengikuti. Mata Old Ghost Zan berbinar.
Sulit untuk menyembunyikan ekspektasinya saat dia mengikuti. Binatang raksasa itu terus mengendus saat ia bergerak maju. Akhirnya, ia tiba di depan benua yang ditinggalkan dan mulai mengaum padanya. Keempat jenderal dengan cepat menutup dan mendarat di benua itu. Indra ilahi mereka menyelimuti benua dan mulai mencarinya dengan cermat. Old Gozan juga mendarat di benua itu dan perasaan ilahi menyebar. Tapi dia segera mengerutkan kening. Benua ini telah ditinggalkan dan dipenuhi dengan reruntuhan. Dahulu kala, ada kehidupan di sini. Dan sejumlah besar manusia tinggal di sini. Namun, saat ini, semuanya telah lenyap seiring waktu. Tidak ada kehidupan di benua itu sangat sunyi, dan hanya aura dari beberapa binatang buas yang tersisa. Mata keempat jenderal itu berbinar dan mereka saling memandang. Ketika mereka melakukan ini, kekuatan penghancur mengelilingi benua. Dalam sekejap, terdengar rentetan jeritan yang menyedihkan dan badai yang menewaskan semua makhluk hidup di benua ini. Setelah menghancurkan semua kehidupan di sini, untaian asap keluar dari benua itu dan masuk ke mulut binatang itu. Setelah menyerapnya, binatang itu menggelengkan kepalanya dan terbang. Ah, ini juga bukan. Meskipun ini bukan tempatnya, fakta bahwa kabut kehidupan Beast Celestial Sovereign tinggal di sini untuk mengendus berarti bahwa jiwa ketiga pasti telah menghabiskan reinkarnasi di sini. Semakin banyak kabut binatang menyerap aura reinkarnasi jiwa ketiga, semakin baik ia dapat menilai lokasi jiwa ketiga. Ini sudah dimakan beberapa kali, jadi sudah hampir waktunya. Petik 2. Keempat jenderal itu saling memandang dan kemudian meninggalkan benua mati ini. Mereka mengikuti binatang kabut itu sampai ke tepi laut awan. Tempat ini menuju Alheaven. Old Gozan mengikuti di belakang. Saat dia menatap binatang kabut, matanya bersinar. Sepertinya jiwa ketiga ada di Alheaven. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di Alheaven. Jika jiwa ketiga benar-benar ada di Alheaven, maka itu adalah manusia atau binatang. Di sisi lain Alheaven adalah Brilliant Void. Awan 7 warna dengan cepat bergerak melalui sistem bintang. Taois 7 warna mengerutkan kening saat dia melihat setetes darah kristal di tangannya. Dia telah mencari semua Brilliant Void selain dari planet Five Elements. Dia telah memeriksa setiap inci sistem bintang, setiap planet, dan setiap butiran debu, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sambil merenungkan, Taois 7 warna mengangkat kepalanya. Dia telah melihat jiwa ketiga terbang ke Brilliant Void dalam ilusi di dalam celah di Cloud Sea. Dia hanya tidak tahu apakah jiwa ketiga telah berhenti di Brilliant Void atau telah lewat. Karena pada saat kritis, Wang Lin telah mengganggu ilusinya dan terpaksa bangun. Memikirkan hal ini, Taois 7 warna menjadi lebih suram, dan kebenciannya pada Wang Lin menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa ilusi, dengan semua darah yang aku kumpulkan selama semua perang antara alam dalam dan alam luar, aku masih bisa menemukan jiwa ketiga. Jika dia tidak ada di Brilliant Void, aku akan mencari Suman River. Saya akan mencari semua sistem bintang jika perlu. Saya tidak percaya jiwa ketiga bisa meninggalkan dunia gua. Taois 7 warna memiliki ekspresi muram saat dia terbang menuju sungai yang dipanggil. Saat dia bergerak maju, dia masih melihat darah di tangannya. Darah tidak berubah selama ini, tetapi Taois 7 warna tahu bahwa darah ini berisi kehidupan orang-orang dari dunia gua. Jika bertemu orang-orang dari dunia gua, itu tidak akan melakukan apa-apa, tetapi jika bertemu dengan reinkarnasi dari sesuatu dari luar dunia gua, itu akan bersinar terang. Namun, jarak tetesan darahnya tidak lebar, dan hanya ada satu tetes, jadi itu akan membuang banyak waktu. Namun, dia sudah menunggu begitu lama, waktu yang dibutuhkan sekarang tidak relevan. Saat dia melangkah maju, Taois 7 warna tiba di sungai yang dipanggil dan mulai mencari dengan hati-hati.
Dengan pencarian semacam ini, jiwa ketiga tidak bisa bersembunyi sama sekali. Tidak akan lama lagi rahasia terbesar di dunia gua akan terungkap. Wang Lin juga sedang mencari jiwa ketiga. Wang Lin duduk di atas gunung dan perasaan ilahinya menyelimuti alam surgawi. Dia menemukan King Sui di paviliun kayu di sebuah gunung di bagian barat laut alam surgawi. Kupu-kupu merah juga ada di sana bersama King Sui. Pasangan ayah dan anak itu tinggal di sana dengan damai. Saat ini, King Sui tersenyum pada Red Butterfly, memberikan petunjuk tentang beberapa kesulitan yang dia alami dalam kultivasinya. Dia sudah sangat berbakat dan telah belajar banyak. Budidaya menekankan pada emosi dan cita-cita. Cita-cita adalah segalanya, dan mata King Sui tiba-tiba berbinar dan dia melihat ke atas ke langit. Ada kilatan emosi yang rumit dalam tatapannya, dan sesaat kemudian, dia berdiri. Kupu-kupu, berlatihlah sendiri. Ayahmu harus melakukan sesuatu dulu. Dengan itu, King Sui mengambil langkah dan berubah menjadi bayangan yang menghilang dari ruangan. Kupu-kupu merah melihat ke tempat ayahnya menghilang dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas, menutup matanya, dan dia mulai berkultivasi dengan tenang. Riak bergema di gunung tempat Wang Lin berada dan King Sui keluar. Kakak senior King Sui, bantu aku menemukan jiwa. Wang Lin berdiri dan menggenggam tangannya di King Sui. King Sui diam-diam merenung dan kemudian tiba di sebelah Wang Lin. Ekspresinya rumit, dan setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Kamu tahu identitas saya." Wang Lin memandang King Sui dan mengangguk. Kembali ke alam tujuh warna, kamu tidak bertanya apakah aku telah menemukan jawabannya. Nyatanya, saya sudah menemukannya. Aku tahu aku hanya dibentuk oleh fragmen jiwa, maafkan aku karena tidak memberitahumu tentang ini, aku sendiri tidak ingin mengakuinya. King Sui menutup matanya dan duduk di depan Wang Lin. King Sui bergumam, lakukan, saya tidak tahu metode apa yang akan Anda gunakan, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saya hanya tahu senior brother King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen. Adapun 6 lainnya, saya tidak tahu, tapi kakak senior dapat. Yakin, tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan 3 jiwa bergabung dan melahap 7 fragmen. Saat aku menemukan jiwa ketiga, aku akan membunuhnya. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya dan Ghostly Cell terbang. Itu dengan cepat berkembang menjadi wajah hantu raksasa yang melayang di atas mereka berdua. Wajah hantu itu tampak galak dan menyerang Wang Lin dan King Sui. Itu membuka mulutnya dan langsung melahap mereka berdua. Saat mereka berdua dimakan, pikiran mereka bergemuruh, seolah-olah guntur telah meledak dan membawa indera ilahi mereka kembali ke zaman kuno. Ketika jiwa 7 warna celestial sovereign terpecah menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen, cari jiwa ketiga. Sampai di sini dulu ceritanya. Dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.